Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak, Ibu, para calon tamu Allah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah memulai manasik, materi-materi sudah disampaikan, ada esensi haji, ada bimbingan kesehatan, ada manasik umroh dan materi teori umroh dan teori haji. Mungkin pagi ini setelah sarapan, semua materi itu akan ditanyakan pada ibu bapak sekalian. Akan dites ya, apakah masih bisa melanjutkan ke materi berikut atau tidak, tergantung hasil tes nanti ya gitu. Langsung ibu-ibu gini, aduh tadi malam aku nggak baca lagi. Ya. Nah ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, juga saya perlu menyapa bapak ibu yang ada di rumah ya. Kami sekarang ada di Masenpain untuk melaksanakan manasik. Semoga sahabat-sahabat yang menyaksikan dari rumah masing-masing melalui YouTube dan Instagram ini menjadi penguat untuk niat berumroh dan berhaji, dan Allah bukakan rezeki untuk bisa berhaji dan berumroh. Dan materi ini sesungguhnya materi bukan hanya untuk calon jemaah haji, tapi untuk siapapun yang ingin meraih kemuliaan. Bapak Ibu, sejatinya manusia itu tercipta mulia. Sejatinya manusia itu tercipta bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia itu bersih. Jadi Islam itu memandang semua manusia itu baik, lurus, berkomitmen, punya integritas. Itu aslinya manusia. Ya. Makanya manusia diberi tugas untuk jadi khalifah. Khalifah itu pengelola. Karena aslinya manusia itu baik. Aslinya manusia itu lurus. Aslinya manusia itu bersih. Aslinya manusia itu jujur. Aslinya manusia itu penuh komitmen. Aslinya manusia itu penuh amanah. Itu sejatinya manusia. Aslinya. Tapi memang dengan perjalanan waktu sangat mungkin terkontaminasi. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Memang dengan proses interaksi, keaslian, keagungan dan kemuliaan manusia itu sangat mungkin tercemar. Kan ada banyak ayat yang mengatakan walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan manusia. Apalagi surat yang sering kita hafal, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami ciptakan manusia dalam kondisi terbaik. Jadi sejatinya yang namanya manusia itu suci, bersih, lurus, hebat ya. Nah, namun memang diakui dengan perjalanan waktu sangat mungkin terkontaminasi. Tadinya kita jujur, terkontaminasi dengan kebohongan. Nah, ada yang saat melakukan kebohongan tuh, aduh aku bohong nih. Aku manipulatif nih, dia balik lagi ke jalan benar. Tapi ada juga saking seringnya kebohongan tuh diulang-ulang, akhirnya menjadi terbiasa. Sebenarnya manusia itu penuh komitmen, tapi dengan perjalanan waktu, nah ada yang merecoki komitmen kita. Apa yang terjadi? Sangat mungkin hancur komitmen kita atau kita balik lagi. Makanya materi kita pagi ini sebenarnya bukan hanya untuk Bapak Ibu para calon tamu Allah, tapi juga untuk kita semua. Karena yang namanya manusia itu butuh proses untuk mengembalikan lagi pada keasliannya. Mirip seperti baju kita bersih. Nah, ada saat terkontaminasi, terkotori, cuci lagi. Terkotori, cuci lagi. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Innal abda idza akhta'a khati'atan nakatat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba bila dia melakukan kesalahan ternoda jiwanya.
kata-kata ternoda berarti aslinya jiwa manusia itu bersih. Ya kan kata-kata sesungguhnya manusia itu bila berbuat salah ternoda hatinya. Berarti aslinya manusia itu bersih. Kenapa saya bilang hatinya? Karena soleh dan tidaknya orang itu ditentukan oleh hatinya. Makanya Ummu Salamah, istri Nabi, ditanya, doa apa yang paling sering Nabi baca? Ternyata doa kaitannya dengan kesucian hati. Dan saya yakin Bapak Ibu doanya hafal semuanya. Ali Imran ayat 8. Coba Pak Ali Imran ayat 8. Kalau bisa jawab saya kasih hadiah umroh. Nanti saat berhaji. Apa? Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana. Oh, eta. Nah, kan begitu saya bilang. Ali Imran ayat 8 apa ya Ali Imran? Rabbana. Ngomong dong dari tadi Rabbana la tuzigh qulubana. Jadi doa itu kan familiar ya. Ya Allah jangan kau palingkan hatiku. Dengar ya, itu tuh Nabi. Ya Allah jangan kau palingkan hatiku yang tadinya lurus menjadi bengkok. Yang tadinya bersih jadi kotor. Wahab lana min ladunka rahmah. Berikan kami ya Allah bimbingan dengan cintamu. Makanya kata Ummu Salamah, itu doa yang paling sering dibaca oleh Nabi. Gitu loh. Nah, jadi Bapak Ibu, sejatinya manusia itu soleh dan tidak ditentukan oleh hatinya. Bukan oleh kecerdasannya. Orang itu cerdas. Kalau hatinya kotor, kecerdasannya digunakan untuk manipulatif. Orang cerdas yang khianat itu lebih berbahaya daripada orang bodoh yang khianat. Karena orang bodoh yang khianat gampang ketemunya. Iya. Jadi Bu, kalau Ibu punya suami bodoh, itu kebaikannya kalau bohong teh langsung ketahuan. Terus dia teh kan karena pelupa jadi ketahuan. Ayah kemarin ayah habis kantor gimana? Ayah ke majelis taklim, jeung Pak Rudi, jeung Pak Didik gitu. Bohong tah suami ibu teh. Nah besoknya, ayah, hari ayah kemarin pulang dari kantor kemana? Padel. Gitu. Makanya Bu, kadang enak nggak enak punya suami bodoh teh. Enaknya kalau bohong langsung ketahuan. Nggak enaknya ibu lelah juga. Gitu. Jadi soleh dan tidak itu bukan karena cerdasnya akal, tapi bersihnya hati. Nah, ibu bapak di sini mah udahnya cerdasnya otak, pikirannya cerdas, jenius, hatinya suci. Hati ibu bapak saya lihat di sini, yang saya lihat lahiriahnya nggak tahu batiniahnya. Itu shine bright like a diamond. Ya, kebayang nggak? Hatinya shine bright. Pikirannya jenius. Itu dahsyat banget. Nah, yang unik adalah Allah ciptakan kecerdasan manusia beda-beda. Makanya psikolog mengatakan kan cerdas itu macam-macam kan. Ada cerdas sosial, ada cerdas logika, ada cerdas fisik, ada macam-macam cerdas itu. Jadi sebenarnya Allah telah ciptakan manusia itu dengan kecerdasan yang beda-beda. Tapi dengar ya, Allah ciptakan hati manusia dengan kualitas yang sama, bersih. Jadi kecerdasan apapun, boleh orang beda-beda kecerdasan. Kita punya 3 anak, mungkin kecerdasannya beda-beda. Nah, tapi sejatinya hatinya itu bersih, suci. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, sesungguhnya untuk membersihkan hati kita, khawatir dengan perjalanan waktu itu terkontaminasi, ya, maka pertama kita harus melakukan i'tiraf. Ini tahapan pertama. I'tiraf itu menyadari kekurangan, kekhilafan, kesalahan. Ya kalau bahasa anak-anak kuliah mah identifikasi kekurangan kita apa. Jadi kita kudu berani mengatakan kelemahan saya teh ini. I'tiraf namanya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Apalagi kita Bapak Ibu mau berhaji, harus i'tiraf. Apa kekurangan saya? Nah, temukan. Kalau nggak ketemu juga, tanya orang di sekitar kita. Jadi namanya ada yang disebut dengan muhasabah. Muhasabah itu kita bertanya pada diri kita. Kontemplasi. Atau kita nanya ke orang. Ya. Ibu, coba tanya suami, ayah selama rumah tangga 20 tahun, apa kekurangan mama? Suami pasti takut jawabnya. Ya kan serba salah. Suami ibu teh gini, ya alhamdulillah mama udah baik. Bukan gitu, mama mau haji. Katakan saja. Ingat ceramahnya Pak Aam, i'tiraf. So, katakan, biar mama memperbaiki diri. Kata suami teh, tapi takut mama marah. Enggak ayah, enggak. Nah, bener mah, bener. Kata suaminya. Bener mah, masih ragu juga suami. Bener. Mama tuh, maaf ya mah ya, kan mama nanya. Mama itu, kadang ayah juga bingung. Ujug-ujug cemerut ya mama teh. Ujug-ujug papa pulang kantor teh marah aja. Nah itu yang papa rasakan. Apa? Pasti ada sebab. Enggak mungkin mama asal marah. Nah, ibu denger ya. Kalau i'tiraf itu ibu jangan ada pembelaan. Oh gitu ayah. Terus apa lagi? Yang kedua mama teh suka mengulang-ulang menyebut-nyebut kesalahan ayah nu kerbobogohan wae disebut. Kan gitu. Oh, ya. Terus apa lagi? Nah, yang ketiga, mama teh sering mengalami kesurupan. Ku papah dibacakan ayat kursi ge nggak mempan. Oh kesurupan naon? Kesurupan balanya. Jadi mama teh kalau udah di mall itu kesurupan balanya. Ku ayah dibacakan ayat kursi falak binas ge nggak mempan. Satu-satunya cara kartu kredit diblok. Nah jadi Bapak Ibu, nah itu i'tiraf. I'tiraf tuh nih Pak Bu ya. Ini mumpung ada waktu ketemu anak. Nah sayang ya. Papa teh ingin kamu jadi orang hebat, jadi orang sukses. Tapi mungkin ada omongan papa yang nyakitin kamu. Papa minta maaf. Itu i'tiraf. Itu i'tiraf ya. Suami ke istri begitu, istri apalagi yang masih punya orang tua. I'tiraf. Ma bapak doakan Neng mau haji. Selama ini mungkin ada ucapan, perilaku, sok ya. Masih ada waktu. I'tiraf. Itu i'tiraf. Jadi menyadari kehilafan, kekurangan, kesalahan. Jadi benar-benar kita menatap diri kita dengan penuh kejujuran. Tanpa ada ingin membela diri. Di kantor ya. Teman-teman. Ya. Saya sebagai manusia pasti punya salah. Saya minta maaf atas segala kehilafan, kekurangan. Bila perlu sok kasih tahu saya apa yang harus saya perbaiki. Walaupun yakin teman-teman ibu bapak, apalagi anak buah, moal wani. Nggak akan berani. Ya. Punya anak buah, ya coba kasih tahu. Ayo kasih tahu. Dipecat siapa nih. Nah, jadi ibu bapak, tapi itulah namanya i'tiraf ya. Dan i'tiraf ini sebenarnya bukan untuk yang mau berhaji. Siapapun. Dan i'tiraf ini jadi menyadari kekurangan, kehilafan, kesalahan. Nah, orang yang suka melakukan i'tiraf ya, itu biasanya dia akan melakukan berikutnya mu'aqobah. Jadi mu'aqobah itu berjuang memperbaiki diri. Tahapannya ya, i'tiraf, next mu'aqobah. Nah kalau mu'aqobah ini dijelaskan di At-Tahrim ayat 8. Kalau tadi i'tiraf itu Al-Hasyr ayat 18.
Al-Hasyr ayat 18. Ingat-ingat nanti setelah sarapan akan saya tes ya. Nah, jadi i'tiraf itu Al-Hasyr ayat 18. Kemudian yang berikutnya adalah mu'aqobah. Mu'aqobah itu memperbaiki diri. Kan i'tiraf itu ya kalau kita ke dokter ya, ke Pak Dokter gitu. I'tiraf adalah kata Pak Dokter teh, Pak Am, cek laboratorium ya, ini. Nah itu tuh i'tiraf ya. Hasilnya, nah nanti mu'aqobah. Pak Dokter, Bu Dokter akan memberikan treatment. Itu mu'aqobah namanya. Gitu. Ya, hasil labnya itu ini, Pak Am. Nah, ada 2 treatment obat dan treatment pola hidup. Nah, saya dikasih 2 treatment. Itu namanya mu'aqobah. Saya yakinlah dalam hidup itu, dalam hal apapun kita melakukan mu'aqobah. Yang pertama adalah i'tiraf, mengidentifikasi apa kekurangan-kekurangan kita, apa kelemahan kita, dan jujur terhadap diri kita. Tidak ada pembelaan. Jangan ada pembelaan. Katakan, oh iya. Walaupun mungkin apa yang orang omongkan itu tidak paham tentang alasannya. Tapi nggak apa-apa, dengerin aja. Oh iya. Jadi i'tiraf mah lebih ke menampung aja. Walaupun kita punya hak untuk memilah gitu kan. Mana yang harus kita perbaiki, mana yang sebenarnya itu mah bagian dari cara kita untuk lebih baik gitu. Ya. Itu mu'aqobah, memperbaiki diri. Nah, setelah mu'aqobah Ibu Bapak, itu yang ketiga al-azmu. Al-azmu itu menguatkan diri. Ini dijelaskan di Al-Ahqaf ayat 13. Al-azmu itu menguatkan diri. Jadi manusia itu butuh penguatan. Kenapa di perusahaan suka ada pelatihan lagi. Itu penguatan saja sebenarnya. Kenapa kita mendengar nasihat lagi. Itu kan sesungguhnya lebih ke penguatan. Karena manusia itu makhluk yang memang harus diulang-ulang peringatan itu. Coba Bapak Ibu, kalau di pesawat, pasti ada yang diulang-ulang. Setiap kali kita naik pesawat, kita diberi arahan bagaimana melakukan langkah-langkah keselamatan. Dari mulai mengikat dengan menggunakan sabuk pengaman, A, B, C, D, itu diulang-ulang. Dan tidak boleh di pesawat, misalnya karena kelihatan ini sering naik pesawat, Bapak Ibu para penumpang kelihatannya sudah sering naik pesawat ya. Nah, silahkan menikmati perjalanan. Itu kena sanksi itu. Itu kena sanksi. Jadi kudu diulang. Bagaimana cara ketika tekanan oksigen berkurang, harus lakukan ini. Bila bawa anak harus pakai orang tuanya dulu baru ke anaknya. Kalau terjadi bla 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 bla. Dan itu tiap kali naik pesawat diulang-ulang. Kenapa? Emang manusia mah makhluk yang harus al-azmu, diingatkan, dikuatkan berulang-ulang. Gitu. Kalau kita berada di gedung yang udah ISO berapa ya Pak ya? Itu selalu kalau ada pertemuan teh, bila terdengar suara alarm kebakaran, itu adalah sesungguhnya asli kebakaran, kami tidak sedang melakukan simulasi. Bila terjadi gempa, maka titik kumpulnya ini. Kan kalau udah ISO berapa ya Pak ya? Itu diulang-ulang. Padahal itu mereka ketemu di aula itu mungkin seminggu sekali. Tapi diulang lagi. Saya beberapa kali ceramah di satu perusahaan besar di aula. Itu diulang gitu kan. Gitu. Kenapa? Dan memang manusia harus diulang-ulang. Makanya nanti di saat berangkat haji ya di sana saya Ustadz Didik dan tim yang lain Pak Dokter itu akan mengulang-ulang ya. Nanti misalnya gini, kita mau umroh kumpul di lobi, itu saya akan review. Bapak Ibu ingat kita harus punya wudu, sudah punya wudu ya. Nah anehnya kalau udah punya wudu, aku pengen batal, suka ada yang gitu
Kadang sok geuleuh oge nya. Jadi udah wudu begitu diingatkan, sudah punya wudu, asa pengen kentut. Naon ari Anda? Ya kan? Jadi begitu diingatkan udah wudu, oke udah wudu. Udah gitu kita nanti dari hotel ke masjid jangan lupa kita sama-sama talbiyah. Itu akan saya ulangi lagi. Sama-sama talbiyah. Nanti talbiyah kita baca sampai lihat Ka'bah. Nah begitu lihat Ka'bah Bapak Ibu hentikan talbiyah, kita siap-siap berdoa melihat Ka'bah gitu. Begitu lewat Ruknul Yamani kan sebelum ke Hajar Aswad biasanya kita akan melewati nah ini Pak Bu Ruknul Yamani. Padahal di manasik sudah saya sampaikan, di praktikum sudah saya sampaikan. Nanti akan saya tunjukkan lagi. Bapak Ibu di depan itu ada lampu hijau. Nanti kita mulai dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Itu akan diulangi lagi. Nanti begitu selesai lalu menuju ke mana ke tempat sholat di Makom Ibrahim. Bapak Ibu di sholat di Makom Ibrahim, rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallah, munfarid masing-masing sendiri-sendiri, tidak berjamaah dan tidak dikeraskan. Akan saya ulangi lagi. Jadi kalau saya mengulang-ulang, jangan mengatakan ini asa bosennya eta geus sabaraha kali diulang-ulang. Enggak, karena butuh al-azmu, penguatan. Ya, biarin, diulang lagi, diulang lagi. Jadi setiap langkah ibadah kami akan mengulanginya. Akan mengulangi. Itu sudah jadi SOP di Percikan Iman Tours. Di mana? Di Percikan Iman Tours. Itu SOP, ya. Untuk semua pembimbing mau umroh, mau haji, ya, itu mah udah pasti. Karena semuanya ada SOP yang harus diikuti oleh para pembimbing. Jadi Bapak Ibu nanti umroh dengan siapapun sama. Pembimbingnya akan melakukan hal yang sama. Karena SOP-nya begitu. Di pesawat harus begini, nanti begitu di bandara harus begini. Apa yang dilakukan? Diingatkan. Sekedar diingatkan. Walaupun di manasik sudah disampaikan, nanti begitu nyampe di bandara, Bapak Ibu jangan lupa kita sudah berihram. Perhatikan larangan-larangan ihram. Bapak Ibu ketika di mobil, yuk kita memperbanyak talbiyah. Gitu. Walaupun Bapak Ibu sudah tahu, tapi kita ulang-ulang. Itu namanya al-azmu, menguatkan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ini bukan hanya untuk orang yang berhaji dan berumroh. Siapapun kita butuh al-azmu. Makanya tiap pagi nih, teman-teman yang mengikuti Percikan Iman pagi, 45 menit itu al-azmu, dikuatkan lagi. Ya, jadi bagi yang suka ngikutin Percikan Iman pagi itu 45 menit Pak. Dari jam 5:15 sampai jam 6. Itu kadang ada pengulangan, ada pertanyaan pengulangan. Tapi saya ulangi. Saya tidak merasa bosan gitu. Kadang ada lagi, Ustadz bagaimana kalau kita lupa rakaat. Nah itu teh pertanyaan itu entah berapa ribu kali. Tapi saya jawab lagi. Ustadz saya baru punya anak. Langkah apa bagi orang yang punya anak? Ya kan gitu. Akekah itu apa? Diulangi lagi gitu loh. Kenapa? Nabi mengatakan bahwa nasihat itu harus diulang. Itu namanya apa? Al-azmu. Nah, jadi yang pertama apa? I'tiraf, introspeksi, identifikasi. 2, mu'aqobah, memperbaiki diri. Ya, jadi setelah kita tahu kekurangan kita perbaiki diri. Yang ketiga, al-azmu, butuh penguatan. Nah, yang keempat namanya tarkul ma'asi. Berjuang untuk meninggalkan kemaksiatan. Jadi saya menggunakan kata berjuang karena semua butuh proses. Ini dijelaskan di surat An-Nisa ayat 34. An-Nisa ayat 34. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa, kami hapus kesalahanmu, kami masukkan ke surga. Jadi dengar ya. Orang masuk surga itu yang paling inti bukan dengan amal, tapi dengan meninggalkan dosa. Bapak Ibu, susah mana? Beramal atau susah meninggalkan dosa? Ibu, susah tahajud atau susah meninggalkan gosip? Ibu jawab, suka wallahu a'lam. Ibu,
tahajud dengan meninggalkan gosip lebih susah meninggalkan gosip. Iya, makanya ibadah itu lebih mudah daripada meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa lebih sulit loh. Karena itu orang yang bisa meninggalkan dosa, nudkhilkum mudkhalan karima. Kami masukkan ke surga. Tapi orang yang banyak beramal soleh tidak ada jaminan masuk surga. Karena boleh jadi amal solehnya rontok dengan dosa-dosa yang dilakukan. Kayak begini Bu, kita ngumpulin kayu bakar. Ya. Tapi kayu bakar bisa ludes dengan api. Nah, dosa itu seperti api yang membakar amal-amal soleh kita. Karena itu, dalam hidup sebenarnya yang susah itu meninggalkan dosa. Ya, meninggalkan kebohongan, meninggalkan khianat. Ya. Itu lebih susah. Itu sebabnya intajtanibu, jika kamu menjauhi, meninggalkan apa yang aku larang, nukaffir ankum sayyiati, kami hapus kesalahanmu. Makanya kunci masuk surga itu bukan amal. Kunci masuk surga itu meninggalkan dosa. Orang suka menganggap bahwa kunci surga itu amal. Ya amal banyak, tapi kan kalau rontok dengan dosa kita gimana? Ya. Makanya ada ayat yang mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau luluhkan, hancurkan kebaikan-kebaikanmu bil manni wal adha, dengan cara memamerkan atau kamu menyakiti orang yang kamu bantu. Makanya yang akan duluan masuk neraka itu yang tidak bisa menjaga lisan. Walaupun dia orang baik. Sok saya bantu Bapak Ibu. Tapi saya suka ngomongin, kamu tuyuh kalau nggak dibantu oleh saya ya, kere kamu. Sok. Misalnya saya ngeluarin apa? Uang banyak, nyekolahin Bapak dari mulai SD sampai S3. Uangnya dari saya semua. Tapi saya tuh suka ngomong gitu. Kamu tahu nggak? Kamu tuh nggak akan jadi apa-apa kalau nggak dibantu saya. Akan jadi apa-apa. Saya berbuat baik nggak? Omongan saya. Maka katanya yang paling banyak memasukkan neraka itu lisan. Ya, lisan. Ibu teh tipe nu ke suami teh nyiapin makanan segala we. Kan ibu teh sok nyelekit gitu. Ayah teh kalau nggak nikah sama mama nothing. Kebayang tuh. Ayah teh kalau nggak nikah sama mama nothing. Memang cuma gitu. Jadi mun ibu kerkehel ke suami, ayah mun nggak nikah sama mama nothing. Coba. Ya, itu latub tilu sodaqotikum bilman. Jangan kebaikanmu dihancurkan. Jadi sebenarnya jaga lisan tuh. Jaga lisan. Makanya pulang haji, lisan teh kudu terjaga. Ibu, putra ibu berapa? 2. Nggak pernah kelihatan. Iya kan yang pertama di Harvard. Lagi studi S3. Yang kedua mah di Tokyo Institute of Technology. Cuma lagi itu yang si kakaknya S3, yang kedua S2 gitu. Ih ibu ini banyak uang. Enggak, LPDP. LPDP. Aku nggak punya uang. Tapi ibu putranya meni palalinter. Ya mah karunia Allah. Da aku mah apa tuh dah? Karunia Allah. Lisannya bagus. Sukses tapi karunia Allah. Ibu putranya meni hebat palalinter. Indungna. Da pinter mati ibu. Sok tanya research itu ibu. Ya, ti ibu pinter mah gitu. Tapi itu omongan nggak salah. Memang pinter mah gen pinter tuh dari ibu. Jadi ini ibu sebenarnya ibu punya suami tidak pinter nggak terlalu masalah. Yang penting suami mah kaya sih sebenarnya. Penting kaya, agak bodoh juga nggak masalah. Yang penting kaya. Yang penting nu pinter mah ibu, karena gen pinter mah dari ibu gitu ya.
Nanti dikonfirmasi ke Pak Dokter ya. Tapi Pak Dokter saya baca jurnal, enggak abal-abal saya baca. Jadi ternyata kecerdasan itu dipengaruhi oleh 3. Nanti tolong luruskan nih para ilmuwan di sini. 1 genetik, 2 gizi, 3 stimulasi. Itu cerdas dari 3. Memang gen itu tidak bisa dinafikan. Gen itu. Namun ada variabel lain, yaitu gizi. Ada variabel lain, stimulasi. Gitu. Saya baca bukunya di buku Human Development. Bisa dianggap ngarang. Kalau ternyata ilmu kekinian salah, it's okay. Saya akan terima itu. Tapi yang jelas, manusia itu memang tidak bisa dilepaskan dari gen. Nah itu gen yang kuat cerdasnya ibu. Ya, valid. Ya, terima kasih ya. Dikatakan valid ya kan gitu. Makanya ibu yang penting yang cerdas tuh ibu. Jadi suami ibu mah yang penting kaya. Gitu. Oke. Ya. Saya lagi cerita apa, Pak? Nah, jadi ternyata ada orang yang baik, maksudnya gini, secara kedermawanan tuh bagus ya. Secara apa namanya yang bersifat duniawi itu bagus gitu. Ngomongnya hati-hati. Kata Nabi, di antara yang banyak memasukkan neraka itu lisan. Karena lisan itu bisa menghancurkan apapun. Bahkan kehormatan orang itu bisa hancur dengan lisan. Itu sebabnya kenapa Nabi sulit melupakan Bunda Khadijah. Nah ini perlu diketahui oleh bapak-bapak ya, ibu-ibu mah nggak terlalu penting. Nah, Bunda Khadijah, bapak dengerin ya Pak ya. Bunda Khadijah itu termasuk yang selalu dibicarakan oleh Nabi. Padahal udah wafat. Sampai pernah di Madinah Nabi membuka sorbannya. Jadi sorban itu punya 2 fungsi. 1 fungsi kesehatan. Karena sorban itu jadi penahan panas di musim panas. Jadi penahan dingin di musim dingin. Dan menjadi alat untuk supaya mengamankan kita dari debu. Ditutup. Jadi yang namanya sorban itu fungsi kesehatan. Tapi ada fungsi sosial. Fungsi sosial itu apa? Untuk menghormati. Jadi nanti Bapak kalau ada orang Arab di sana, dia buka sorbannya. Akhi ijlis hina, ijlis. Duduk di sini. Artinya Bapak dihormati sama orang itu. Karena apa? Sorban di kepala. Dia nyuruh Bapak duduk di situ. Berarti Bapak tuh dihormati. Nah kalau gitu teh, terima kehormatannya. Akhi, ijlis hina, ijlis. Ya saya duduk di situ. Saya tahu. Saya diberi kemuliaan oleh orang itu. Nah gitu. Sementara ya Nabi SAW waktu itu bertemu dengan seorang yang udah sepuh. Udah tua. Nabi akrabnya luar biasa. Gitu. Nabi buka semua. Ijlis sini, duduk sini. Ngobrol gitu kan. Sama si ibu itu teh. Si ibu itu teh udah pulang. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau begitu excited, engkau begitu ramah, begitu senang menyambut ibu itu, nenek itu." Apa kata Nabi? Kamu tahu nggak? Itu tuh sobatnya Khadijah. Jadi sobatnya almarhum istrinya. Karena Bunda Khadijah wafat di mana? Di Mekah apa di Madinah? Di Mekah. Kurang lebih 1,5 tahun sebelum Nabi hijrah. Nah setelah Bunda Khadijah wafat kan Nabi Isra Mi'raj. Tapi jangan salah. Walaupun sudah di Madinah bertahun-tahun, Nabi masih kalau bercerita tentang Bunda Khadijah itu sangat sangat semangat gitu. Lalu ditanya, bagaimana engkau selalu menceritakan Bunda Khadijah? Apa kata Nabi? Selama aku berumah tangga 25 tahun, tidak ada satu patah kata yang melukai. Tidak ada satu patah kata yang melukai hati saya. Tidak ada satu perbuatan pun yang membuat saya kecewa. Sungguh dia penyejuk bagi saya. Nah, istri Bapak gitu ente. Makanya aku nggak cerita sama ibu-ibu. Istri Bapak gitu nggak usah lihat ke sana, lihat sini. Ya kan? Jadi ternyata jadi istri mah satu aja. Bicaranya menyejukkan. Dan itu terbukti ketika Nabi ketakutan saat dari Gua Hiro kan.
ketakutan, ya kan? Udah diselimuti. Ya. Sudah reda, diberi minum, reda gitu. Bunda Khadijah nggak nanya, ada apa enggak? Sampai Nabi cerita, Khadijah, aku kan lagi di Gua Hiro, cerita no. Akhirnya dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi. Tahu nggak? Begitu Nabi sudah cerita tentang apa yang terjadi di Gua Hiro, ada orang yang tidak aku kenal, terus dia bilang, Iqra, baca, ma'ana biqari, aku kan nggak bisa baca, aku dibekam sampai nafasku mau habis. Dia lepaskan lagi dan dia mengulangi 3 kali. Aduh, aku takut sekali, gitu kan. Apa kata Bunda Khadijah? Aku yakin yang datang kepadamu kebaikan. Aku mengenal kamu belasan tahun, kamu tuh orang jujur, kamu tuh orang yang selalu menyantuni anak yatim, kamu tuh orang yang selalu membantu fakir miskin. Saya yakin yang datang kepadamu adalah kebaikan. Just dingin. Kalau ibu makan, kade ayah, tadi nggak bekam kayak nyekek. Jadi tambah takut. Tapi istri yang hebat mah, aku yakin yang datang kepadamu kebaikan. Jadi benar. Kunci surga itu lisan, kunci neraka ge lisan. Ya, gitu. Mah, ayah teh nggak kepilih jadi dekan. Ayah jadi dekan mah cuma 3 tahun 4 tahun. Mamah mah bangga punya suami jadi dosen yang penuh ilmu, berkomitmen. Ini yang terbaik dari Allah. Enak nggak, Pak? Enak. Coba kalau istri bapak gini, mah aku teh nggak jadi dekan. Apa? Si ayah mamah udah bikin status. Jadi mama gimana atau ngejelaskan di babaturan? Kabayang tuh, jaba bapak teh kapilih, jaba bapak memikirkan gimana menjelaskan ke babaturan istri bapak. Benar tuh. Ya. Nah, ke mall ya. Ada tas bagus, ayah, lucu ya ayah ya, ayah ini mah nanti kalau ada uang, kapan-kapan aja, kalau ada uang, mama pengen nabung beli tas itu, kalau ada uang. Itu sejuk suami teh, iya mah doain ya nanti ayah dapat bonus, kan enak. Ayah lihat bagus, mama nggak mau tahu. Bulan depan sebelum haji kita berangkat tanggal 14 ayah. Paling lambat tanggal 10. Harus punya. Makan kita mau haji atau perlu bekal. Bekal-bekal, tas-tas. 2 hal yang beda. Nah, jadi balik ke yang tadi ya. Tarkul ma'asi. Meninggalkan dosa. Dosa itu dimulai. Coba jaga lisan. Jaga lisan. Gitu. Kenapa? Katanya sumber segala sakit itu dari lisan. Makanya orang yang gak bisa jaga lisan, ngomong nyelekit. Walaupun banyak amal, rontok itu amalnya. Bukan tidak boleh bicara, coba cari bahasa yang enak. Gitu. Mama, ternyata ya, kita tuh harus punya cita-cita. Kalau jadi kakek nenek tuh bisa gendong-gendong cucu, lari-lari dengan cucu, ya mah. Kita rajin olahraga ya mah ya. Usia kita udah 40, anak-anak udah dewasa. Kayaknya nanti juga bentar lagi 10 tahun kita punya cucu. Kita rajin olahraga ya mah ya. Enak. Coba kali mah olahraga tuh. Sok ngaca gerang ngaca tah badan. Nah kan nyeri kan. Apalagi dibandingkan mah olahraga. Temen sekretaris ayah si Ella, badannya bagus banget mah. Pengker atau kayak buras, berarti pernah megang, bener nggak? Pengker mama kayak buras. Coba mama, kalau kadikit tuh si istri tetek, tamewem tak. Itu tuh nyeri pak, nggak boleh. Jadi hanya mengajak olahraga untuk sehat, cukup. Jangan suka dibandingkan dengan Ella, Siska, ya, Della, gitu kan? Nggak boleh. Gitu. Nah jadi satu apa pak? I'tiraf ya. 2 mu'aqobah, memperbaiki diri. 3
al-azmu, kuatkan diri. Yang keempat, tarkul ma'asi. Nah, ada yang kelima, al-uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri untuk melakukan perenungan. Uzlah namanya. Ini dijelaskan di Al-Isra ayat 79. Mengasingkan diri bukan berarti Bapak Ibu meninggalkan pekerjaan. Dari 24 jam, asingkan diri kita di saat orang-orang sedang tidur lelap. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara sebagian malam, tahajudlah kamu sebagai sholat sunnah untukmu, tambahan untukmu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan begitu Allah memberikan kemuliaan pada kamu. Jadi kemuliaan itu juga tidak lepas dari 24 jam, coba sisihkan waktu malam. Nah, makanya di manasik ini kita ada program tadi sholat malam. Nanti Pak, saat kita berada di Mekah, tiap malam Bapak akan diajak untuk tawaf sunnah, nyambung tahajud, nyambung sholat subuh. Jadi nanti ya jam 2 kita kumpul misalnya. Bisa jam 2, bisa setengah 3 kita akan tentukan di sana. Bapak Ibu jam 2 kumpul di lobi ya. Dalam keadaan punya wudhu. Nah kita tawaf. Nah, itu uzlah nih, sedang merenung. Tawaf, sholat tahajud. Sholat tahajud, nyambung ke subuh. Tiap pagi akan kami lakukan itu. Ya. Begitu kita pindah ke transit, ya, tanggal 5 Zulhijjah kita pindah ke transit, ada 3 hari menunggu kesiapan tanggal 8 Zulhijjah, itu ngumpul kayak begini di musola hotel. Karena kita sudah pindah ke tempat yang mendekati prosesi haji. Jadi hotelnya akan lebih dekat ke Mina. Karena perlu diketahui prosesi haji itu 80% di luar haram. Mina, Arafah, Muzdalifah itu. Jadi kita prosesi haji itu cuma tawaf dan sa'i saja di haram. Makanya kita menjauh dari haram, tujuannya recovery. Ya. 3 hari itu ada waktu recovery fisik, mental, spiritual dikuatkan. Nah, disitulah kita sholat tahajud. Namanya uzlah. Dan pada sebagian malam tahajudlah. Ya tentu kalau saya lihat wajah ibu bapak, sebenarnya ini mah udah biasa Bapak Ibu. Kelihatan lah. Ya. Kedipannya itu agak lambat. Itu kemungkinan rajin tahajud. Lambat, gitu ya. Jadi kudu terbiasa. Karena gini Pak Bu, tahajud itu beda dengan duha loh. Vibes-nya itu beda. Coba kalau tahajud. Itu yang melakukannya lebih sedikit. Di rumah ibu ada 5 orang. Saya yakin yang tahajud mungkin 1 atau 2 orang. Di RT itu ada 1000 warga. Dan saya mah yakin yang tahajud mah mungkin sekitar 50 orang juga belum tentu. Jadi tahukah tahajud namanya uzlah, merenung di saat orang-orang masih tidur, kita merenung, sholat, doa, itu namanya uzlah yang kayak gitu. Itu dilakukan oleh sedikit orang. Makanya Nabi mengatakan, alaikum biqiyamil lail, sok biasakan kamu tahajud. Fa innaha da'bus sholihin, itu kebiasaannya orang soleh. Jadi untuk mengukur soleh dan tidak, lihat aja minimal tahajudnya. Gitu. Dan memang vibes tahajud itu beda Pak. Coba Bapak Ibu tahajud bangun jam 3. Suara jangkrik, suara alam kan. Suara jangkrik. Termasuk suara alam tuh. Itu alam, suara alam. Kan? Ibu tahajud ya kan, suara alamnya suami. Itu suara alam. Ya kan? Gitu. Atau suara alam di luar. Ada suara jangkrik. Ada suara binatang-binatang malam. Itu tahajud. Vibes-nya itu beda dengan sholat duha. Coba, sholat duha vibes-nya apa? Allahu Akbar. Sayur neng. Nah, kan? Rakaat kedua sampah. Nah, itu duha itu yang kayak gitu. Rakaat berikutnya teng bubur. Nah, itu vibes-nya. Jadi kalau duha itu vibes-nya udah rame. Tahajud, makanya uzlah. Nah, Bapak Ibu perlu tahu ya. Kenapa di ayat ini, di surat Al-Isra ayat 79 ada kata-kata nafilatal laka, sholat tahajudlah
sholat tambahan untukmu. Kenapa disebut sholat tambahan? Kenapa? Karena tahajud itu awalnya wajib. Begini penjelasannya. Sholat wajib, fardu, itu dilakukan setelah Nabi Isra Mi'raj kan? Iya, Nabi Isra Mi'raj. Dapat perintah sholat. Dan itu kurang lebih 1 tahun sebelum hijrah. Saya bilang kurang lebih, kalau disebut bulannya harus akurat. Kurang lebih 1 tahun sebelum hijrah. Nabi dapat perintah sholat. Tidak lama setelah Bunda Khadijah wafat. Perintah sholat. Pertanyaan saya, terus yang sebelumnya sholat apa yang wajib? Sebelum perintah sholat 5 waktu, selama 11 tahun, apa? Ada sholat wajib. Baca di ayat-ayat yang pertama kali turun. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangun kamu. Sholat. Berarti tahajud itu sebelum ada sholat fardu itu sholat wajib. Makanya di surat ini ada kata-kata nafilatal laka. Sekarang mah tahajud itu tambahan untukmu. Gitu. Nah, Bapak Ibu, tentu saja walaupun tahajud itu sudah, jadi gini, bagi yang belum biasa, kalau udah haji mah tahajudnya kudu jadi bagian yang terbiasa. Tapi dah ibu bapak mah belum berhaji juga udah kelihatan ahli tahajud. Amin ya. Nah, terus ya, yang berikutnya ibu bapak, zuhud. Apa zuhud? Menyikapi dunia secara proporsional. Zuhud. Karena manusia itu butuh dunia. Bohonglah kita nggak butuh dunia. Tapi menyikapinya secara proporsional. Ini dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 77. Zuhud itu menyikapi dunia secara proporsional. Artinya dunia itu hanya tools, hanya alat. Bukan tujuan utama. Dunia itu alat, Pak. Ya? Dan jangan meninggalkan dunia. Karena walau bagaimanapun, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat secara finansial, secara fisik, secara ilmu lebih Allah suka daripada yang lemah. Dan ibu bapak, ketahuilah al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang disinyalir masuk surga, 9-nya adalah orang-orang yang punya kekuatan bidang ilmu dan finansial. Ya, berarti dunia itu harus kita miliki. Tapi kita enggak menjadikan itu segala-galanya. Dia tools, dia alat. Gitu. Saya kasih contoh. Abu Bakar. Dia lewat, lihat Bilal lagi disiksa. Bajunya dibuka, dadanya ditindih dengan batu, di bawah terik matahari 50 derajat. Itu telur aja 10 menit matang. Ini orang. Terus Bilal cuma bilang ahad, ahad, ahad. Abu Bakar lewat. Lu bilang sama pemiliknya. Pemiliknya tuh Umayyah ya, Pak Didik. Umayyah. Ya, Umayyah ya. Umayyah. Daripada kamu siksa itu, saya beli aja. Kan dulu mah yang namanya budak tuh dijual belikan. Saya beli aja. Apa kata Umayyah? Sok beli 10 kali lipat. Jadi kalau harganya 10 juta, sok beli 100 juta. Tahu nggak? Karena Abu Bakar itu finansialnya kuat. Apa kata Abu Bakar? Cash saya bayar. Nih, bebaskan dia, saya bayar. Coba kalau Abu Bakar finansialnya nggak kuat. Tunggu ya, saya akan cari donatur. Keburu mati itu Bilal. Benar nggak sih? Kata Bilal teh, tunggu ya. Berapa kamu? 10 kali lipat. Saya cari donatur. Apalagi bikin proposal, kan itu, keburu mati atau. Bilal langsung, Abu Bakar, saya bebaskan. Jadi kita tidak menafikan, makin kita kuat secara ilmu, secara finansial, secara posisi di masyarakat, itu tuh lebih bagus. Bapak Ibu yang punya amanah, punya posisi bagus di masyarakat, itu Anda lebih bagus daripada tidak punya. Yang punya ilmu banyak itu lebih bagus.
Yang punya harta berlimpah itu lebih bagus. Tapi itu tools, itu alat. Untuk apa? Untuk meraih ridho Allah. Itu yang disebut dengan wabdaghi fima atakallahu darul akhirah. Gunakan yang Allah titipkan kepadamu untuk akhirat. Ya, walatan sanosibaka minad dunia. Tapi kamu tidak perlu melupakan bagianmu di dunia. So kamu boleh menikmati itu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Jadi begini Pak Bu, semakin kita ini diberi kemudahan, maka semakin mudah juga kita men-share ke orang lain. Itu yang disebut dengan zuhud. Jadi orang zuhud itu bukan berarti orang yang tidak berjuang mencari dunia. Ya. Kok kamu sekarang berhenti bekerja? Aku zuhud. Kok kamu nggak mengembangkan usaha? Aku zuhud. Itu konsep zuhud yang salah. Konsep zuhud yang benar gini. Saya punya toko satu. Bikin toko yang kedua. Bikin toko yang ketiga. Ya. Kata Pak Didik, Pak Am kan Ustadz, kenapa nggak zuhud? Inilah zuhud saya. Kenapa? Makin banyak toko, makin banyak saya membuka lapangan kerja. Dan makin banyak nanti saya berzakat. Gitu. Mentak saya mah nggak pernah berdoa jadi orang kaya. Saya berdoa gini, awas jangan nurutan. Ya Allah, berikan saya kekuatan untuk bisa berzakat. Berikan kekuatan saya untuk zakat sebanyak-banyaknya. Gitu. Kan kalau gini, kata Pak Tovan, Pak Am, tahun ini zakat berapa? 300-400 juta. Anda bisa hitung berapa aset saya. Bener nggak? Nah iyalah Pak, ya 300, ya 400-500 juta. Zakat Pak, zakat saya. Itu teh baru zakat simpanan ya, belum zakat perdagangan, belum zakat itu. Ya sekitar 1,7 miliar lah. Anda bisa hitung berapa sirkulasi uang saya. Nah, tahun berikutnya, Pak Didik nanya, Pak, sekarang zakat 4M kayaknya. Anda bisa hitung berapa sirkulasi uang saya. Jadi ya Allah beri hamba kekuatan untuk bisa berzakat ya Allah. Maka makin Anda zakatnya gede, sirkulasi uang Anda makin dahsyat. Jadi apa? Utamakan zakat. Dengan zakat yang banyak, infak yang zakat, itu secara tidak langsung itu mentalnya ahli surga. Tapi kalau saya misalnya, ya Allah beri saya kekayaan, kan belum tentu loh zakat saya sesuai dengan kekayaan saya. Tapi kalau saya zakatnya sekian, saya bilang kalau saya ingin ngukur kekayaan Pak Didik, nggak etis saya nanya, ya Pak Didik zakat sabaraha? 2 juta Pak. Suka baca sabaraha kekayaan. Iya kan benar nggak? Ya kalau saya tanya, Pak Didik zakat berapa tahun ini? 2 juta Pak. Suka baca. Ya, tinggal dibalik. Kan zakat 2,5%. Dia zakat 2 juta. Baraha. Uang simpanannya sebaraha. Nah yang suka iseng teh nanya teh Pak Topan. Pak Am, zakat sekarang berapa? Saya kan sebagai teman kan jujur. Ya tahun ini 600 juta Pak. Itu udah zakat simpanan ya. Kalau dengan bisnis 1,7 M. Saya nggak usah cerita berapa kekayaan saya. Dia bisa ngitung. Yang Pak Adi taduaan. Wah, Pak Adi kan direktur keuangan. Wah, iya si Pak Amoy gede kita. Jadi Bapak Ibu mau ngadoa teh gitu, jangan ya Allah beri harta. Jangan. Ya Allah beri saya kekuatan untuk bisa berzakat, beri saya kekuatan untuk berinfak. Itu para ahli surga masuk surganya karena apa? Dia itu berjuang untuk bisa berzakat, berinfak. Otomatis sirkulasi keuangannya bagaimana itu? Gitu ya. Oke, apalagi zakat ini kecil dibanding dengan pajak. Kecil Pak. Ya, kecil. Ini mah cuma contoh saja. Misalnya saya dapat, saya dapat dividen 10 miliar. Berapa pajaknya? 1 miliar. Ya benar nggak Pak Adi? Betul? 10% kan? Nah. Kalau zakat cuma 2,5%.
Masa 2,5% nggak mampu, bayar 10% pajak mampu, bagaimana, apa kabar? Gitu. Jadi orang yang taat pajak tapi tidak taat zakat, saya nggak ngerti cara berpikirnya itu bagaimana. Saya nggak ngerti. Ya sekarang gini, saya dapat dividen 1 miliar, saya keluar 100 juta, benar nggak? 100 juta. Tapi kalau zakat, berapa? 2,5% berapa? 20, saya tek 25 juta saudara. Nah gitu. Nah karena pas saya ngomong ini, karena ini orang-orang kaya nih, kudu bener ngitungnya saudara-saudara. Anda pajak taat, sebagai warga negara kudu pajak taat, kudu taat pajak. Tapi sebagai muslim lebih taat lagi pada zakat gitu. Mata saya kalau ngeluarin zakat 2,5% malu. Akhirnya saya suka ya sama Anda aja dengan pajak lah saya mah. Gitu. Jangan menertawakan, ikutin saya. Jadi kan gini, saya tuh malu. Sebut saja saya dapat uang 1 miliar, ya kan gitu. Saya dapat uang 1 miliar, dipotong 100 juta. Ya, untuk negara gitu kan. Gitu. Masa saya cuma ngeluarin 25 juta? Malu saya. Saya tukar aja 25 juta pajak, 100 juta zakat. Gimana caranya? Atur-atur ku ahli pajak. Langsung saya di Cirian. Wah, di Cirian sudah coba online iya tah seluruh Indonesia tahu. Ya kan? Langsung itu dilacak langsung. Bapak Ibu, ya, jadi saya lagi cerita apa nih? Zuhud. Nah, zuhud ya. Pokoknya ginilah. Tadi yang penting ya. Pajak 10% Anda bayar, masa zakat 2,5% Anda nggak bayar. Malu dong itu. Malu itu. Nah, jadi kita ini kalau ingin menjadi lebih baik, 1 i'tiraf, introspeksi, 2 muaqabah, perbaiki diri, 3 al-azmu, kuatkan diri, 4 tarkul ma'asi, berjuang kita meninggalkan dosa-dosa karena kunci surga itu meninggalkan dosa. Yang kelima, apa? Uzlah, sisihkan waktu untuk melakukan perenungan yang bahasa Qur'annya wa minal lail. Sok dari 24 jam kamu ambil 1 jam di malam hari untuk bermohon pada Allah. Dan yang terakhir, zuhud. Zuhud itu apa? Ya, proporsional dalam menyikapi kehidupan. Silahkan cari dunia, tapi jangan lupa dunia itu tools untuk akhirat. Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya bahas ya. Karena kita setelah ini nanti jam 8 ada materi lagi ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi, menguatkan kita dalam kebaikan, dan semoga sahabat-sahabat yang hadir secara online oleh Allah diberi takdir yang baik untuk bisa berhaji dan berumroh, dan yang sudah berhaji semoga bisa menjaga kemabruran. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.